mau seperti apa gagalnya kita, harus tetap berusaha. Karena usaha kita tidak akan mengkhianati hasilnya, percaya dah. Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, minasan, o genki desu ka? Apa kabar semuanya? Semoga hari ini baik-baik saja ya. Oke, balik lagi nih bareng saya Bon Kimochi. Oke, di video saya kali ini sebenarnya sih belum ada bahan ya, cuman ya buat mengisi waktu luang saya. Karena sembari menunggu pembuatan visa, saya juga masih menunggu informasi dari LPK ya. Jadi belum tahu dan saya belum dapat jadwal kapan pembuatan visanya. Jadi ya saya mau bercerita kenapa saya memilih magang kerja di Jepang. Di sini saya mau sedikit bercerita ya pengalaman saya gitu. Jadi alasan saya memilih kerja atau magang di Jepang itu sebenarnya panjang banget. Karena saya punya cita-cita ya terlalu tinggi banget cita-citanya nih. Kalau jatuh sakit kayak sekarang nih, nggak kesampaian, jatuhnya itu sakit gitu. Jadinya ya belum rezeki dan belum jodoh ya mungkin. Tapi nggak apa-apa, masih banyak jalan dan masih banyak cara untuk mendapatkan kerja yang lebih baik. 2010 saya kuliah, terus saya juga mencari informasi untuk sekolah penerbangan ya waktu itu. Sekolah penerbangan tuh sekolah pilot maksudnya. Jadi saya emang bercita-cita dari dulu, mungkin sampai sekarang dibilang ya, pengen banget jadi pilot gitu. Ya namanya cita-cita, walaupun dulu ditanya cita-citanya apa gitu. Ya dari kecil saya emang pengen jadi pilot gitu. Nggak tahu, jadinya sampai sekarang gitu. Dari 2010 sampai 2013 tuh saya udah berusaha nyari info ya, cari sekolah penerbangan yang ada beasiswanya, dan hasilnya itu tidak ada. Sampai tahun berapa ya kemarin tuh, tahun 2017 saya juga cari. Jadi sekolah penerbangan di Indonesia tuh selalu ngirimin saya pembukaan. Kalau ada penerimaan kadet pilot itu saya selalu dikirimin. Jadi bed berapa sekarang, bed berapa itu dikirimin terus ya. Biaya pendidikan emang fantastis banget dah, ajib pokoknya itu. Jadi ya saya sadar juga dengan keadaan ekonomi saya dan orang tua, mungkin juga nggak bisa lah sampai ke sana. Kalaupun bisa sampai ngutang-ngutang, aduh nangis darah kayaknya mau bayar itu. Setelah saya tidak mendapatkan informasi sekolah penerbangan yang ada beasiswa, dan akhirnya saya memutuskan untuk kerja di Bali seadanya. Yang penting hasilnya halal, itu aja. Dan terakhir 2018 apa 2017 akhir ya saya masuk kerja itu di bandara. Nggak jauh-jauh lagi dah dari namanya pesawat-pesawatan gitu. Sampai Maret 2020 ya. Karena efek dari COVID-19 akhirnya semua dirumahkan
termasuk saya kena imbasnya. Tapi sebelum COVID itu, saya emang dulu sudah sempat ya cari info juga seputar WHV ya. WHV itu working holiday di Australia yang masanya tuh 1 tahun ya, tapi bisa diperpanjang, nah, seperti itu. Dan tidak di situ saja, saya juga memasukkan data diri saya ke Kanada government, ke pemerintah Kanada, karena yang saya baca di Kanada kan itu membutuhkan imigran ya. Jadi siapa yang mau tinggal di Kanada, kita bisa dikasih permit resident. Nah, karena di sana juga lowongan pekerjaan itu banyak dibilang, maksudnya dibilang ya yang saya baca-baca ya seperti di sosmed atau di mbah kita atau kakek kita di Google gitu. Emang banyak membutuhkan orang untuk datang ke Kanada dan tinggal gitu. Itu saya cari info dan akhirnya saya memasukkan data diri saya semua sampai pendidikan terakhir apapun itu saya masukkan ke sana. Dan akhirnya tidak ada panggilan juga. Ya, mungkin belum jodoh juga, belum rezeki. Saya punya planning lain gitu. Jadi planning saya ya ke Jepang ini gitu. Ke Jepang ini pun juga saya nggak sekali interview itu langsung lolos tuh enggak. Jadi ada saya sampai 5 kali ya ikut interview baru saya keterima kerja di perusahaan ya di Jepang, di pabrik. Itu ya gimana ya, dibilang seneng ya seneng, dibilang enggak ya biasa aja, gimana dibilang ya. Tapi ya saya jalani. Nah, jadi perjuangan saya itu emang bener-bener dah nggak berhenti di satu pilihan, karena kita hidup harus punya rencana lain. Plan A tidak jalan, kita punya plan B. Plan B tidak jalan, kita punya plan C. Jadi kita juga harus benar-benar ya harus bisa memanfaatkan keadaan yang ada. Ya contohnya seperti saya ini gitu. Nggak dapat di satu tempat ya kita lompat ke tempat yang lain. Jadi bayangin aja dari pertama apa itu. Jadi yang pertama itu di penerbangan nggak dapet. Terus yang kerja working holiday itu juga nggak dapet. Kanada juga nggak dapet. Akhirnya yang Jepang ini dapat. Jadi ada berapa tahapan itu ya, 4 ya kalau nggak salah tuh. Nah jadinya ya nggak apa-apa lah gitu. Semua belum jodoh, mungkin jodohnya di Jepang ya. Jadi disyukuri aja, dinikmati semua prosesnya walaupun berat. Ya harus tetap bersyukur. Mau gimana, harus kita bersyukur. Jadi gini teman-teman, kalau kita mau berusaha terus, pasti kita bakal dapat apa yang kita inginkan. Jadi mau seperti apa gagalnya kita, harus tetap berusaha. Karena usaha kita tidak akan mengkhianati hasilnya, percaya dah. Jadi semua kegiatan seputar magang ke Jepang itu saya share di channel saya di setiap videonya. Jadi buat teman-teman jangan pernah malu untuk bertanya. Apapun pertanyaan teman-teman yang sekiranya saya tahu, nanti pasti akan saya bantu untuk menjawab agar teman-teman juga mendapatkan informasi yang ingin magang kerja di Jepang. Jadi buat teman-teman yang baru gabung
atau baru menonton video saya minta bantuannya sedikit saja. Bantu support channel ini agar makin berkembang dengan cara like video ini, share juga, tulis komentar teman-teman jika ada pertanyaan, dan lagi satu, jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan juga tombol loncengnya. Support dan dukungan teman-teman itu membuat saya makin semangat untuk membuat video yang lebih seru dan berbagi informasi seputar kerja di Jepang. Ya, barangkali nanti teman-teman punya mimpi bekerja di Jepang, kita bisa bertemu di negeri Sakura. Jadi apapun itu nanti tentang pekerjaan, apa aja dah pokoknya saya akan share dan akan berbagi di video-video saya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan dukung channel ini. Saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih. Saya Bon Kimochi pamit undur diri dulu ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you.